Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Aulia dengan NIM 1966000004. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan desain pondok pesantren modern Al Ihsan Wagir sebagai salah satu ketentuan UAS mata kuliah Desain Arsitektur Islami 4. Yang pertama, description. Project name yaitu Pondok Pesantren Al Ihsan Wagir. Deskripsinya pembangunan pondok pesantren modern Al Ihsan di lahan yang memiliki kelerengan tinggi. Pondok pesantren Al Ihsan merupakan lembaga pendidikan Islam swasta yang memiliki sistem kurikulum terpadu, pendidikan bersama serta pengajaran bahasa Arab secara intensif. Untuk lokasinya tersendiri berada di Pondok Pesantren Al Ihsan berlokasi di Jalan Raya Gandaran, Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Malang, Jawa Timur. Untuk ukuran site 7.500 meter persegi, untuk tahun proyek 2021, untuk tipe proyek bangunan pendidikan terintegrasi, usernya ada santri, asatid, kiai, dan staf. Kemudian untuk SWOT analisisnya ada strength-nya banyak pepohonan, view positif dari tapak keluar, kemudian lahan kontur yang dapat memaksimalkan view, daerah yang masih asri, serta jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Untuk weakness-nya ada akses ke tapak yang lumayan susah, di mana aksesnya melalui jalan yang kecil dan banyak bebatuan atau berlobak. Kemudian tapak yang tidak bisa dimasuki alat berat, kontur tapak yang tergolong curam, kemudian ada banyaknya keinginan klien, dan jauh dari area publik yang berhubungan dengan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Untuk opportunities-nya ada kebisingan yang rendah, untuk risk-nya rawan adanya longsor dan kemungkinan adanya binatang buas. Selanjutnya untuk tagline desain ini yaitu teras sharing, di mana teras sharing mengambil dari kata teras, yakni area transisi antara luar dan dalam. Kemudian sharing yaitu berbagi. Jadi sebagai sarana berbagi dan saling memberi manfaat seperti halnya teras yang sering kita gunakan sebagai area berkumpul dengan tetangga dan lain sebagainya. Kemudian untuk makna dari teras sharing itu, saya ingin menciptakan desain sebuah tempat yang mewadahi kegiatan berbagai manfaat dan memberikan manfaat terhadap satu sama lain, baik itu antara bangunan terhadap lingkungan, lingkungan terhadap manusia, bangunan terhadap manusia, maupun antar manusia. Kemudian untuk konsepnya dari tagline tersebut ada teras sharing, yang mana sharing ada dua konsep utama yaitu sharing to nature dan sharing to each other. Untuk sharing to nature tersendiri, yang pertama ada respond to site, di mana desain yang menanggapi isu-isu tapak dengan alternatif yang memberikan fungsionalitas yang tinggi, tetap memperhatikan dan memiliki sedikit dampak negatif. Kemudian ada better access to nature, pembuatan desain yang mengoptimalkan lingkungan seperti pemaksimalan pemanfaatan energi alam seperti pencahayaan, penghawaan, dan peminimalisan pengaruh negatif pada tapak itu sendiri. Terus kemudian untuk sharing to each other ada function maximization, di mana pemaksimalan kebutuhan ruang yang mewadahi aktivitas pengguna serta pengembangan sumber daya alam yang memberikan manfaat terhadap lingkungan, manusia, dan pengguna. Kemudian yang kedua ada comfortabilities, di mana memperhatikan kenyamanan antar satu elemen dengan elemen lainnya dalam desain. Kemudian selanjutnya ada penataan bangunan, masa bangunan. Yang pertama ada penempatan tempat parkir pada area publik, yaitu area depan, karena di sini saya membaginya menjadi area publik di bagian depan, kemudian area semi-private, di mana di situ ada sekolah, kemudian adanya private bagian asrama dan rumah.
kiai dan asatidz. Untuk penempatan tempat parkir sendiri pada area publik diperuntukkan untuk penunjang sehingga tidak langsung masuk ke area pesantren. Untuk akses sendiri, akses mobil hanya sampai tempat parkir dan sisanya diakses menggunakan tangga. Kemudian untuk penempatan minimarket sendiri ada di depan dan ada juga stand penjualan makanan di bagian zona publik yang bertujuan agar pengunjung yang umumnya wali santri dapat mengambil makanan sekaligus beristirahat setelah perjalanan yang panjang, yang dimana pesantren ini memiliki lokasi yang cukup jauh dari perkotaan sehingga kemungkinan untuk para wali santri menempuhnya sangat jauh. Jadi perlu tempat untuk beristirahat. Kemudian ada penempatan masjid dan kantor utama pada bagian depan agar diakses lebih mudah oleh pengunjung karena sifat masjid dan kantor juga publik. Kemudian ada penempatan sekolah putra dan penempatan sekolah putri sebagai transisi area privat dan publik. Kemudian ada penempatan asrama putra dekat dengan rumah kiai dan apartemen asatidz sehingga memberikan kesan terjaga. Begitu juga penempatan asrama putri dekat dengan rumah kiai dan apartemen asatidz sehingga memberikan kesan terjaga pada santriwati. Kemudian ada juga penempatan apartemen asatidz dan rumah kiai di antara asrama putri dan asrama putra sebagai pembatas antara kedua asrama tersebut. Kemudian langsung ke desainnya. Yang pertama ada masjid, di mana lantai 1 dan 2 digunakan untuk masjid, lantai 1 untuk tempat sholat pria, dan di sana ada tempat wudhu, serta tangga akses untuk ke lantai 2, di mana tempat sholat wanita. Kemudian di atas ada kantor, yang tidak dapat diakses melalui masjid. Jadi untuk mengaksesnya hanya dapat diakses melalui depan. Kemudian selanjutnya ada minimarket. Selanjutnya ada asrama putra dengan 26 kamar yang dapat menampung 260 santri. Kemudian ada kantin di dalamnya serta ada UKS, bisa disebut dengan UKS karena kita tahu bahwa lokasi site ini sangat jauh dari fasilitas publik yang menyangkut dengan fasilitas kesehatan. Kemudian ada ruangan jemur di bagian atas. Selanjutnya untuk asrama putri terdapat 26 kamar juga, dilengkapi dengan kantin serta UKS juga, serta ada tempat jemur di bagian atas. Selanjutnya ada sekolah putra, di mana terdapat 9 kelas dengan 1 laboratorium dan 1 aula. Kemudian ada perpustakaan juga di sekolah putra, namun karena perpustakaan bersifat umum atau publik, sehingga tidak ada akses dari sekolah putra menuju perpustakaan. Kemudian ada sekolah putri dilengkapi oleh 9 kelas dengan 1 laboratorium, 1 aula, dan beberapa toilet. Selanjutnya ada rumah kiai serta apartemen asatidz. Rumah kiai terdiri dari 2 lantai. Apartemen asatidz terdiri dari 3 lantai, di mana dapat ditempati oleh 3 keluarga, 1 keluarga pada masing-masing lantai. Untuk aksesnya